Ibu, Bapak, dan Saudara. Saya mengambil tema tentang musuh, mengatasi musuh, menaklukkan musuh, menghadapi musuh, begitu. Kalau ada umat Buddha, tokoh Buddhis, penceramah Buddhis, para biku, para pandita atau yang lain, berbicara tentang mengatasi musuh, membasmi musuh, menaklukkan musuh, meskipun bukan umat Buddha, umat yang beragama lain, pasti mempunyai persepsi yang hampir sama. Pasti menangkap arti itu dengan persepsi yang hampir sama. Meskipun bukan umat Buddha. Apa persepsi mereka? Kalau biku, kalau pandita, kalau kalangan umat Buddha ini berbicara mengatasi musuh, pasti musuhnya itu di dalam dirinya sendiri. Bukan membasmi atau menghancurkan musuh di luar, bukan. Nek wong Buddha kuwi ngomong musuh mesti musuhe nang jero awake dhewe. Hampir semua orang begitu. Benar. Malam hari ini saya juga berbicara musuh di dalam. Karena sebenarnya yang membuat permusuhan di luar itu ya berasal dari dalam. Batin yang tidak tentram itulah yang membuat kita bermusuhan dengan orang lain. Permusuhan, pertengkaran, ya dalam skala yang besar termasuk peperangan. Itu kan dimulai dari dalam diri kita. Kalau Anda membaca piagam UNESCO, salah satu lembaga pendidikan dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, piagam UNESCO itu dibuka dengan kalimat persis ajaran Guru Agung Buddha Gotama. Piagam UNESCO itu menyebutkan peperangan itu sejatinya bermula dari pribadi tiap-tiap orang. Peperangan itu sebenarnya dimulai dari dalam diri manusia. Itu piagam UNESCO. Persis seperti ajaran Guru Agung kita. Semua perilaku kita itu bersumber dari pikiran kita sendiri. Dan perilaku kita itu memberikan dampak sosial kepada masyarakat karena kita tidak hidup sendiri. Saya mengutip kali ini dari Dhammapada yang dalam bahasa Pali disebutkan akodena jine kodang asadung saduna jine jine kadariang danena sajena likawadinanti. Akodena jine kodang, taklukkan, tundukkan kemarahan dengan tanpa marah. Asadung saduna jine, tundukkan kejahatan dengan kebaikan. Kejahatan yang mana yang harus ditundukkan? Ya yang di dalam ini. Kemarahan mana yang harus diberantas, yang harus diselesaikan? Ya kemarahan yang di dalam itu. Jine kadari yang danena, tundukkan kekikiran dengan suka memberi. Sajena likawadinang, tundukkan kebohongan, kemunafikan dengan sajak, kejujuran.
Nah, semua yang disebut tundukkan itu ya di dalam, bukan menundukkan orang lain. Ya. Ibu, bapak, dan saudara, saya akan memulai dari yang pertama. Ya. Saya berusaha untuk tidak berbicara terlalu panjang, dan mungkin juga tidak perlu tanya jawab. Karena apa? Karena angkringan itu sudah menunggu. Saya akan berbicara dengan saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ibu, bapak, dan saudara, kemarahan itu menghancurkan. Jangan menggunakan kemarahan untuk merespon orang lain. Anda tidak akan menyelesaikan masalah. Dan kalau orang marah menggunakan kemarahan untuk merespon sesuatu terhadap orang lain, menandakan mentalnya sangat lemah. Dia tidak punya cara lain selain marah-marah. Kalau dia punya wisdom, dia punya nalar yang jembar, dia akan menghadapi masalah dengan nalar, dengan wisdom, bukan dengan marah-marah. Tapi kalau nalar, kalau wisdom dia tidak punya, ya marah-marah yang keluar. Wong punyanya hanya marah-marah. Alangkah rendahnya, alangkah lemahnya. Dan kalau Anda punya kebiasaan marah-marah, yang lain yang pinter-pinter akan niteni. Ini nanti dipancing sedikit saja sudah marah dia. Hati-hati. Anda mudah, kelemahan Anda mudah sekali dibaca oleh orang lain. Dalam psikologi modern, marah-marah itu sakit jiwa. Sedih juga sakit jiwa. Khawatir, takut sekali. Jangan-jangan kayak begini, juga sakit jiwa. Tidak apa-apa, wajar, tapi harus sembuh. Kalau saya pilek, perutnya sakit, berak-berak ya, mencret-mencret, sakit, harus sembuh. Bante kalau nggak sembuh, pireknya berbulan-bulan, ini melintir-melintir, ini pendak malam terus begitu. Nah, namanya kelainan. Ada kelainan di sini. Ora podo karo liya-liyane, ada kelainan, perutnya ada kelainan. Kalau saudara sedih terus, was-was terus, ngamuk-ngamuk terus, hampir tiap hari, ini sudah kelainan jiwa. Bahaya itu sulit sembuhnya. Kalau masih sakit jiwa, bisa sembuh. Jadi marah itu sudah termasuk sakit jiwa. Sedih juga sakit jiwa. Khawatir juga sakit jiwa. Iri hati juga sakit jiwa. Itu bukan dhamma, itu di psikologi modern. Kalau ada yang pernah jadi mahasiswa atau sarjana psikologi, begitulah. Dan harus sembuh. Kalau tidak disembuhkan, nanti jadi lain. Kelainan jiwa. Orang senyum-senyum, tertawa saja juga hanya sementara toh. Nah kalau senyum-senyumnya, tertawanya terus-menerus, tidak ada yang lucu, ini sudah kelainan jiwa ini. Jangan marah. Sama sekali tidak ada gunanya. Bukan berarti tidak boleh bersuara keras ya. Suara keras belum tentu marah. Marah itu didorong oleh emosi, oleh kebencian.
bukan untuk sikap mendidik. Kalau untuk sikap mendidik, memperbaiki, tidak bisa disebut marah. Karena itu marah itu bukan sesuatu yang tampak, tetapi apa yang mendorong dia itu untuk bersikap begitu. Kalau yang mendorong itu cinta kasih, itu teknik untuk memperbaiki seseorang, ya bukan marah. Siapa yang tahu, pandai yang tahu ya dirinya sendiri. Tapi kalau itu bukan bertujuan untuk mendidik, itu marah. Banyak macam ulasan tentang marah ini. Salah satu ulasan, kalau Anda melakukan kebaikan tiap hari, beramal, berdana, bermeditasi, menjalankan sila, tiap hari, bertahun-tahun. Sekali Anda marah, timbunan kebaikan itu seperti dibakar, hangus. Anda menimbun, nyelengi kebaikan dari hari ke hari, menjalankan kewajiban di rumah sebagai perumah tangga, berbuat baik, menolong, meditasi, baca parita berhari-hari, bertahun-tahun. Sekali Anda marah luar biasa, seperti itu dibakar habis. Alangkah ruginya kalau marah. Ibu, bapak, dan saudara. Yang kedua adalah asadung saduna jine. Taklukkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, kejahatan ini hadirnya, datangnya, munculnya juga dari pikiran. Kalau seseorang berbuat jahat, jangan menyalahkan yang lain. Ada setan yang mengganggu gitu ya. Setannya harus diberi sajen supaya tidak mengganggu. Ya itu pikirannya sendiri. Jangan mencari kambing hitam bahwa seolah-olah Anda tidak bersalah, seolah-olah Anda berbuat yang buruk itu karena diganggu. Suatu saat, ibu, bapak, dan saudara, kalau saudara mau mengambil keputusan, jangan mengambil keputusan saat emosi, saat marah. Keputusannya sering tidak tepat, karena Anda memutuskan dengan tidak bijak. Marahnya itu dileremkan dulu. Kalau bisa ya biar meditasi dulu sore ini. Nanti kemarahannya itu, gregetannya itu dipikirkan lagi nanti malam setelah meditasi. Nah kalau tidak bisa meditasi bagaimana, Bante? Tidur dulu. Besok dipikir lagi. Nah besok pagi setelah selesai mandi kita pikir lagi, keputusan bisa beda banget. Lain seperti yang kita angen-angen kemarin sore. Tidak usah begitu. Beda sekali karena semalam kita sudah rileks, sudah tidur. Jadi sorenya itu begini begitu. Wah begini, harus begini. Kita diinjak-injak, kita tidak dihargai. Saya harus begini. Kalau tidak meditasi ya tidur dulu aja. Besok pagi-pagi bangun, habis mandi pagi, rileks. Gimana? Tidak usah. Marahi perkara nanti kalau kita melakukan begitu ya. Hilang sendiri. Itu salah satu cara untuk mendinginkan kemarahan. Syukur kalau Anda melatih meditasi. Kalau tidak ya paling tidak tidur dulu. Ibu, bapak, dan saudara. Saya ingin cerita saja. Saya sampaikan cerita ini waktu peringatan Magha Puja di Mundilan kemarin. Menaklukkan kejahatan dengan kebaikan. Ceritanya agak kuno.
Tetapi kasus itu bisa terjadi di dalam rumah tangga, di pekerjaan, dengan teman sekarang. Meskipun tidak persis seperti kasus di zaman kuno ini. Dahulu ada seorang raja kecil namanya Dirgeti. Dia punya anak namanya Dirgahayu. Suatu ketika Raja Dirgeti ini diserang oleh raja besar, kalau tidak salah namanya Brahmadatta, kalah. Dirgeti dipotong kepala, dibunuh. Anaknya Dirgahayu, Pangeran Dirgahayu itu lolos mengungsi masuk hutan. Berguru ke guru-guru dharma, kemana-mana melatih diri. Sampai akhirnya dia menjadi lebih dewasa, tidak diketahui identitasnya, dia tidak cerita apa-apa, masuk ke kota mencari pekerjaan. Bagaimanapun apa yang dia lakukan, akhirnya dia bisa diterima menjadi prajurit istana. Istana dari Brahmadatta yang dulu memotong leher ayahnya, merebut kerajaan ayahnya. Anaknya cerdas, rendah hati, dan cekatan, smart ya. Karirnya naik. Akhirnya sampai menjadi pengawal pribadi raja. Yang raja itu dulu membunuh ayahnya. Tapi dia profesional melakukan tugasnya dengan baik. Emosinya, kebenciannya dia bisa redam. Itu salah satu manfaat meredam emosi, kebencian, karirnya naik. Suatu hari raja itu berburu, zaman dulu berburu kijang, berburu babi hutan. Ajudannya ini ikut sampai tersesat. Hari mulai gelap dan rajanya juga capek. Duduk di bawah pohon, tidak ada pengawal yang lain, hanya Dirgahayu. Raja itu tertidur di pangkuan ajudannya. Saat itu Dirgahayu ingat, ini yang membunuh ayah saya. Yang ayah saya hanya karena raja kecil, keserakahan dia mengambil kerajaan ayah saya. Sekarang tiba waktunya saya akan membalas dendam untuk membunuh dia. Tidak ada orang lain, hanya berdua. Dia menghunus pedangnya untuk menusuk Brahmadatta. Tetapi begitu dia menghunus pedang itu, dia ingat pesan ayahnya sesaat sebelum menghembuskan nafas terakhir. Anakku, jangan melihat terlalu jauh, jangan melihat terlalu dekat. Jangan nodai pesanku ini. Gemetar dia. Jangan melihat terlalu dekat, artinya ini musuh bebuyutan, harus dihabisi. Jangan melihat terlalu jauh, kalau dia saya bunuh, saya jadi raja. Itu melihat terlalu jauh. Ayahnya mengatakan jangan nodai pesanku ini, artinya taati. Gemetar dia karena dia saking berbakti kepada ayahnya. Menangis dia dan pedangnya jatuh kerompiang. Brahmadatta bangun. Apa yang akan kamu lakukan? Dirgahayu cerita, saya Dirgahayu. Ayah saya yang Anda bunuh, yang Baginda bunuh. Ayah saya Dirgeti. Kenapa kamu tidak jadi membunuh saya? Ayah saya berpesan, jangan melihat terlalu dekat, jangan melihat terlalu jauh. Saya, Baginda Tuanku Raja, menaati amanat ayah saya. Apa yang terjadi? Brahmadatta sangat berterima kasih. Kalau Dirgahayu tidak mengingat pesan ayahnya, sudah mati dia. Tidak ada orang lain. Dan kalau rajanya mati, Dirgahayu menjadi raja.
Brahmadatta sangat berterima kasih. Kemudian mengatakan, Dirgayu, aku sudah tua. Aku ingin memberikan kerajaan ini kepadamu sebagai, ya dengan kalimat yang kasar, menebus kesalahanku membunuh ayahmu. Oh, Dirgayu sangat bahagia. Dirgayu menjadi raja tanpa membunuh musuh bebuyutan ayahnya. Asadum saduna jine, tundukkan kejahatan dengan kebaikan. Masa ada Bante kasus seperti itu sekarang? Kasusnya tidak persis, tetapi masalahnya hampir-hampir sama dengan itu. Dendam di dalam keluarga, dengan teman, dengan famili, dengan yang lain-lain. Kalau Anda membalas juga dengan kejahatan, kejahatan tidak akan berhenti dibalas dengan kejahatan. Kekerasan tidak akan berhenti dibalas dengan kekerasan. Kalau Anda menghadapi kekerasan dengan cinta kasih, maka kekerasan berhenti. Mengapa Dirgayu bisa berhasil menjadi raja? Karena tidak membunuh Brahmadatta. Mengapa dia sampai tidak membunuh Brahmadatta? Karena dia sudah bisa membunuh kebencian di dalam dirinya sendiri. Dia bisa menaklukkan niat jahat untuk membunuh di dalam dirinya. Dia bisa taklukkan. Berguna untuk dia, juga berguna untuk yang lain. Tidak ada korban yang dibunuh. Karena niat untuk membunuh, dia atasi. Dia atasi sendiri, tidak jadi membunuh. Sehingga tidak ada orang yang terbunuh. Dan dia mendapatkan manfaat yang luar biasa. Yang dia tidak pikir sebelumnya bahwa kerajaan besar itu akan diberikan kepada dia. Dan dia menjadi raja. Tanpa membunuh. Kuncinya adalah dia sudah membunuh kebencian di dalam dirinya sendiri dulu. Dia bisa menaklukkan yang lain. Jadi kalau kita menaklukkan diri kita, sebetulnya otomatis kita bisa menaklukkan orang lain. Kalau kita menaklukkan orang lain, menebar kebencian. Di Dhammapada juga dikatakan kalau Anda bisa membunuh 1000 musuh dalam sehari, Anda bukan perkasa, bukan pahlawan. Kalau Anda bisa membunuh kejahatan di dalam diri Anda, Andalah pahlawan. Sebab kalau 1000 orang dibunuh satu hari, yang dendam adalah 1000 orang lebih bahkan. Keluarga-keluarga yang dibunuh itu akan dendam semua pada Anda. Tapi kalau Anda membunuh kebencian dalam diri Anda sendiri, tidak ada yang dendam pada Anda, tidak ada korban. Bahkan ada kebaikan yang luar biasa yang bisa Anda lakukan untuk orang lain. Jine kadariang danena, tundukkan kekikiran dengan suka memberi. Ini mesti diri sendiri ya Bante. Kalau dirinya kikir, cobalah kita mulai berdana, memberi, membantu. Ya tidak usah besar-besar semampunya. Nanti lama-lama akan menjadi kebiasaan baik untuk membantu. Ya, tetapi juga bisa menundukkan orang lain. Kalau kita menundukkan kekikiran diri kita sendiri, kita bisa menundukkan orang lain juga loh. Ada cerita, ini cerita nyata. Di satu desa. Di sini umumnya di kota juga, kalau ada acara apa sajalah. Mendak kematian orang tua, mau perkawinan, pindah rumah itu selamatan, kenduri. Di desa itu juga begitu, tapi ada satu orang, satu keluarga yang diundang kenduri selalu tidak mau. Alasannya macam-macam, yang sibuk lah, yang inilah. Juga kemungkinan ada alasan keyakinan.
Keyakinan dia membuat dia tidak mau ikut kenduri. Sedangkan yang lain-lain agama apapun ya hadir ikut kenduri. Karena kenduri itu punya nilai sosial juga. Kerukunan, kebersamaan itu. Yang punya rumah ini, niteni itu selalu tidak mau datang. Tetapi tidak marah. Dia selalu menyuruh pembantunya atau kadang-kadang dia sendiri ngantri. Kalau di tempat saya namanya berkat. Berkat itu ya itu tadi, tumpeng dan lain-lain itu dibungkus dengan daun jati, namanya berkat. Yang tidak datang itu diantri berkat oleh pembantunya atau oleh dia sendiri. Dan setiap dia membuat kenduri, satu orang itu selalu tidak mau datang, selalu diantari berkat. Dia tidak mengatakan, itu tidak mau bersosialisasi, itu dikucilkan saja itu, wah itu nggak mau serawong dengan yang lain, itu bucin itu ya. Tidak, dia tidak begitu. Ayo diantari berkat. Sampai anak-anaknya, sampai nggak usah begitulah. Kalau dia tidak mau kenduri ya jarke wae. Kenapa kamu harus ngantar ke sana? Iya, kita antar ke sana. Kita menunjukkan sikap yang baik. Sering. Dan keluarga Buddhis ini sengaja bikin selamatan tiap bulan. Pendak Capnggo, pendak hari bulan purnama bikin selamatan. Menyelamati apa saja dia sebutkan. Dan orang yang tidak mau datang selamatan itu selalu diantar. Akhirnya luntur. Orang yang tidak mau datang selamatan itu akhirnya datang. Karena diantri terus tiap bulan. Dia datang ke tempatnya orang itu untuk apa? Untuk ngambil berkatnya. Kemudian lama-lama ikut serawung. Itu kan satu cara toh. Menaklukkan kemarahan, kejengkelan melihat ada tetangga yang menurut pandangan umum patut dikucilkan, dia menghadapi dengan kebaikan. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan kejengkelan, bukan dengan diomongkan kemana-mana, dihadapi dengan memberikan dana terus, menang dia. Akhirnya luntur juga. Asadum saduna jine. Tundukkan kebaikan, kejahatan dengan kebaikan. Sacena jine kadari yang danena. Tundukkan kekikiran dengan suka berdana. Yang terakhir, sacena likawadinang. Tundukkan kemunafikan, kebohongan dengan kejujuran. Nah, ini tentu kepada diri sendiri dulu. Sekarang ini mungkin 1 bulan sudah lewat. Di Kompas pernah ditulis pemalsuan karya ilmiah itu tidak hanya S1, S2 tapi sampai ke guru besar. Jadi kalau dosen ingin diangkat menjadi guru besar itu harus punya prestasi ilmiah, membuat tulisan, buat tulisan yang dimuat di jurnal dan lain-lain. Itu bisa ndandake komplit sehingga diangkat menjadi profesor. Itu dimuat di Kompas tertulis. Saya jarang membaca Kompas online. Iya, memprihatinkan. Tetapi UNESCO membuat survei dari 62 negara. Negara-negara survei tentang literasi, kesenangan atau kecenderungan rakyatnya untuk belajar dengan membaca.
Nah, dari 62 negara yang disurvei ini, kecenderungan orang, kesenangan orang untuk membaca itu Indonesia nomor 61. Jadi rakyat, masyarakat Indonesia senangnya nonton televisi, ngerumpi, WA, handphone, membaca. Urutan 61 dari 62. Nomor 1 Finlandia. Sedangkan negara lain itu kalau ada waktu senggang di bis, di kereta api, bawa buku membaca. Nah, di sini membaca itu masa 61 dari 62 terlalu itu. Ya pantas saja guru besar itu ndandake ya. Satcena alikawadinam. Tundukkanlah kepalsuan, kemunafikan, kebohongan dengan sajak, jujur. Tetapi dalam arti yang lebih luas, jujur itu tidak hanya menepati janji, ngebayar utang tepat waktu, tidak hanya itu. Jujur itu adalah konsistensi juga. Kalau Anda punya kejujuran, sikap Anda adalah akan konsisten. Dan konsistensi itu membentuk integritas Anda. Integritas tidak bisa dibentuk 1-2 hari, 1-2 tahun, tetapi bertahun-tahun. Teguh memegang prinsip yang baik tentu. Teguh memegang kejujuran. Tidak ngapusi, tidak mencuri. Bagaimanapun juga ada kesempatan, tidak. Itu akan membentuk integritas. Nah, seperti itulah Ibu Bapak dan Saudara, 4 hal yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Sudah 1 jam mungkin saya berbicara. Saya harus mengakhiri. Akodena jine kodang. Mari menundukkan kemarahan di dalam dengan tidak marah. Banyak sekali manfaat untuk tidak marah. Meskipun kita tentu harus belajar. Kalau modalnya baru sedikit ya bisa tidak marah. Tapi nanti kalau sudah kentekan modal, marahnya keluar. Karena tidak punya modal lain untuk menghadapi masalah itu. Ya. Asadung saduna jine, tundukkan kejahatan dengan kebaikan. Anda akan mendapat manfaat dan orang lain akan mendapatkan manfaat. Memang kita menundukkan diri kita sendiri, tapi dengan menundukkan diri kita, kita bisa menundukkan orang lain. Kalau kita tidak bisa menundukkan diri kita sendiri, jangan harap Anda bisa menundukkan orang lain. Jine kadari yang danena. Tundukkan kekikiran dengan berdana. Kita memperbaiki diri kita yang kikir dulu dengan berdana. Otomatis orang lain yang kikir nanti akan hilang kekikirannya. Karena sikap kita yang generous, sikap kita yang suka memberi. Sacena alikawadinang. Tundukkan kemunafikan dengan kejujuran. Dengan konsistensi. Semoga wihara ini tetap memberikan manfaat. Bukan hanya manfaat untuk umat Buddha, tetapi manfaat untuk masyarakat. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.